Baik, kita sekarang akan menganalisis bagaimana penyelesaian soal dari dua lingkaran dengan masing-masing pusat pada sebuah garis lurus. Ya, masing-masing pusat lingkarannya ini maksudnya pada sebuah garis lurus. Dengan lingkaran terkecil menyinggung lingkaran yang lebih besar. Bagaimana lebih jelasnya? Kita lihat berikut ini. Nah, inilah dua lingkarannya. Ya, perhatikan gambar di samping, lingkaran A berpusat di titik A, nih 1,1 ya, dan menyinggung sumbu koordinat nih, ya kan? Karena 1,1 jangka ditusukkan ke titik A, lalu pensilnya ke titik D, diputarkan, nah, maka dia akan menyinggung sumbu X dan menyinggung juga sumbu Y ini, titik singgungnya ya. Oke, nah lingkaran B itu bersinggungan dengan lingkaran A di titik E ini, ya. Dan lingkaran B juga menyinggung sumbu-sumbu koordinat dengan titik B terletak pada garis Y sama dengan X, seperti ini. Ya, karena titik A adalah 1,1 ya, ditarik garis lurus ini, titik B-nya terletak pada garis X sama dengan Y ini. Ya, lihat gambarnya. Maka pertanyaannya, bagaimana cara menentukan dan berapa panjang jari-jari lingkaran B? Ya, ini gambarnya sudah jadi enak ya. Kalau soalnya adalah seperti ini, kita bisa menggambarnya lagi. Silahkan, ini penyelesaiannya. Nah, kita lihat di sini ukuran segitiga OAD. Ya, lihat bahwa segitiga OAD mana nih? OAD. Ya, itu siku-siku di D ya. Itu sebangun dengan segitiga OBC. Mana itu OBC? OBC. Lihat siku-siku juga. Ya, OBC. Ya, perhatikan. Nah, ini adalah lambang sebangun. Jadi perhatikan lambang matematikanya dan bagaimana cara membacanya. Jika dua segitiga sebangun, berarti sisi-sisi yang bersesuaian, ya perbandingannya akan sebanding. Maka OA per AD itu akan bersesuaian dengan OB per BC, ya kan? AD ini nih, AD tegak nih, BC juga tegak ya. OA miring ini sisi miring, lalu OB juga sisi miring ya. Berarti dia akan sebanding. Baik. Nah, kita lihat OA per AD kita tulis lagi ya, BC kita tulis lagi, lalu kita lihat OB ini adalah penjumlahan dari OA tambah AE tambah EB kan? Oke ya. Di mana OA itu sama dengan, ya dengan menggunakan Pitagoras, akar dari OD kuadrat ditambah AD kuadrat. Di mana OD adalah satu satuan, berarti OD kuadrat satu kuadrat, AD juga satu satuan, ya karena jari-jari lingkaran A. Ya, dan perhatikan OA itu bukan jari-jari lingkaran A. OA itu adalah sisi miring segitiga OAD. Jari-jari lingkarannya mulai dari keliling lingkaran ke A tuh, ya. Itu yang 1 cm-nya, ya. Maka OA tambah AE tambah EB itu adalah OA itu kita tulis akar 2, AD itu 1, ya. Lalu OA di sini akar 2, AE itu 1, mana AE? Nah, ini 1 kan karena jari-jari. Lalu EB. Ya, EB kita lihat di sini adalah kita tuliskan sebagai R besar, yaitu jari-jari lingkaran besar. Lihat, EB itu adalah R besar. Lalu BC, ya BC juga merupakan jari-jari lingkaran besar, maka bisa kita tulis sebagai R besar. Ya,
Kalau memahami ini, ya, maka kakak akan melihat bahwa variabelnya menjadi lebih sedikit sehingga bisa kita kerjakan, ya. Kalau EB tetap ditulis EB, BC tetap ditulis BC, maka satu persamaan tidak dapat menemukan nilai, ya. Maka penting untuk memahami bahwa EB itu adalah R dan BC juga adalah R besar, ya. Lalu kita kali silang, akar 2 kali R tulis ini, 1 kali akar 2 plus 1 plus R seperti ini. Lalu yang ada R-nya kita kumpulkan, ini akar 2R dikurang R, jangan R dikurang R sama dengan 0. Di sini biasanya salahnya di sini nih, ya. Di bagian ini kakak lihat dua suku ini mengandung R, R-nya dikeluarin, maka di dalam kurung suku pertama adalah akar 2 dan min R dibagi R adalah min 1, nih tulis di dalam kurung, ya. Biasanya salah di sini nih, R dikurang R 0, padahal R yang pertama harus dikalikan akar 2 dulu, ya, maka harus difaktorkan seperti yang Ibu tunjuk ini. Ya, maka sama dengan di ruas kanannya kita tulis akar 2 plus 1, maka R-nya adalah akar 2 plus 1 dibagi seluruh faktor ini, akar 2 min 1, terus kita rasionalkan deh, ya. Ini Ibu sudah tidak usah jelaskan lagi, kakak rasionalkan dengan bentuk yang nilainya 1, ya, bernilai 1 seperti ini, maka ini adalah hasilnya, ya. Penjelasan dari perhitungan ini jadinya ke sini, itu pembahasan di kelas 10. Ya, sekarang sudah kelas 11, yang dibahas adalah tentang lingkaran, maka perhitungan aljabar ini harus mengingat apa yang telah dipelajari di kelas 10. Maka, jari-jari lingkaran besar itu adalah 3 ditambah 2 akar 2. Nah, bagaimana cara langkah melukisnya nih setelah kita udah bisa ngitung, ya? Pertama-tama buat titik 1,1, tik 1,1, ya. Kemudian buat lingkaran A dengan jari-jari sama dengan 1. Lebarkan jangkanya satu satuan, tusukin jarumnya ke A, lebarin jangkanya, puter, maka kita dapat deh lingkaran kecil, yaitu lingkaran A. Kemudian buat garis X sama dengan Y, yaitu OA terus lurus ke sana. Oke? Nah, kemudian jangkakan 3 plus 2 akar 2. Ya, 3 plus 2 akar 2 itu, akar 2 itu mendekati 1,4. Maka nilainya mendekati 5,8. Ya, maka kita lihat ini adalah tekniknya. Kita tusukannya dari E dulu, ya. Pensilnya kita coretkan ke yang Ibu tunjuk ini, maka akan mendapat titik potong antara pensil, ya, jangkaan pensil dengan garis X, Y, di mana si jarum jangkanya ditusukin ke titik E, maka didapatlah pusat lingkaran besar yang ini panjangnya adalah 3 ditambah 2 akar 2 atau sebesar 5,8. Ya. Nah, demikianlah setelah didapatkan titik B-nya, ya. Kita pindahkan jarumnya ke titik B, lalu kita putarkan, maka kita akan mendapatkan lingkaran besar, ya. Video akan disambung dengan kalau kita akan menggambar 2 akar 2 ditambah 3 secara lebih detail tanpa pembulatan, ya. Baik, sekian dan terima kasih.